Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kelahiran anak babi, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Igu Ngurah Jagat Anong Ksatria dengan NIM 2009511043. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ternak babi, kita harus tahu latar belakang mengapa kita memilih ternak babi. Nah, alasan pertama yaitu babi merupakan ternak monogastrik, di mana ternak monogastrik itu berarti ternak yang memiliki lambung tunggal. Nah, babi itu merupakan ternak monogastrik yang mampu mengubah bahan makanan secara efisien. Jadi, seperti limbah pertanian, limbah peternakan, dan juga sisa makanan manusia yang tidak termakan lagi, yang tidak dapat digunakan lagi itu bisa digunakan oleh babi untuk menjadi produksi daging. Kemudian alasan berikutnya yaitu bersifat prolifik. Jadi hal ini ditunjukkan dengan kemampuan babi yang mempunyai banyak anak di setiap kelahirannya, yaitu berkisar 8-14 ekor dalam setahun. Dan dalam setahun tersebut bisa melahirkan sekitar 2 kali. Alasan berikutnya yaitu ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan, di mana produk olahan ternak babi di Indonesia itu sangat potensial sebagai komoditas ekspor, di mana kesempatan untuk mengekspor hasil olahan ternak babi ini masih terbuka lebar ke berbagai negara, contohnya seperti Singapura, Hong Kong, dan juga negara-negara lainnya. Kemudian alasan berikutnya yaitu ternak babi juga merupakan ternak yang paling subur untuk dipelihara dan kemudian dijual. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jumlah anak yang dilahirkan oleh babi itu lebih dari satu, yaitu sekitar 8-14 ekor per kelahirannya. Dan jarak dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya itu pendek. Jadi hal ini memungkinkan untuk menjual dalam jumlah yang sangat besar. Babi yang besar dapat dengan mudah memproduksi litter size yang masing-masing terdiri dari rata-rata sekitar 10 ekor per babi per kelahirannya. Next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan morfologi dari babi itu sendiri. Jadi menurut Xi Hongbing pada tahun 1997, klasifikasi zoologis ternak babi dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama filumnya, yaitu Chordata. Kemudian kelasnya yaitu mamalia, di mana kelas mamalia ini merupakan hewan yang menyusui. Kemudian ordonya yaitu Artiodactyla, yang merupakan hewan berkuku genap. Kemudian babi itu sendiri berasal dari famili Suidae, yaitu non-ruminansia, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu babi merupakan ternak yang monogastrik, yaitu berlambung tunggal. Kemudian babi itu termasuk genus Sus, dan juga spesies ada Sus scrova, Sus vittatus, dan juga masih banyak spesies lainnya. Next. Baik, sesuai dengan materi yang kita bahas di awal, yaitu materi tentang manajemen kelahiran anak babi, tentunya sebelum mendapatkan suatu anak yang kita inginkan, anak babi tersebut, kita harus mempersiapkan indukan yang sehat juga. Nah, apa sih ciri-ciri dari indukan babi yang sehat? Jadi yang pertama, ciri-cirinya tersebut adalah mempunyai puting yang simetris dengan jumlah 12 puting pada sisi kiri dan juga sisi kanannya. Kemudian babi tersebut, indukan tersebut memiliki ambing yang besar dengan saluran darah yang terlihat jelas. Kemudian indukan tersebut memiliki tubuh yang padat dan kompak. Dan yang terakhir, induk tersebut memiliki kaki yang tegap dan juga kokoh.
Next. Nah, setelah kita mengetahui tadi ciri-ciri indukan yang sehat, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih hal-hal apa saja yang sangat penting pada masa kebuntingan. Nah, hal-hal yang pertama yang sangat penting yaitu yang pertama, masa kebuntingan babi itu terjadi selama kurang lebih yaitu 114 sampai 115 hari atau sekitar 3 bulan 3 minggu. Kemudian hal berikutnya yaitu yang kedua, untuk induk babi yang sedang bunting, jadi ransum yang dibutuhkan untuk induk bunting itu sekitar 2,5 kilo per ekornya per harinya. Kemudian yang ketiga, bobot seekor induk yang sedang bunting itu yaitu berkisar sekitar 130 sampai 250 kilo. Dengan suhu optimal sekitar 14 sampai dengan 20 derajat Celcius. Dan yang tidak boleh kita lupakan juga yaitu tentang sistem perkandangan dari indukan yang sedang bunting ini. Jadi induk yang sedang bunting itu perlu dipisahkan dari babi-babi lainnya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari kandangnya sendiri, kandangnya itu harus menggunakan ventilasi yang baik dan juga kebersihan yang sangat terjaga. Tentunya kandang tersebut harus dibuat senyaman mungkin untuk seekor induknya dan juga untuk calon anaknya yang nantinya akan lahir. Kandangnya sendiri dibuat dengan ukuran 3 kali 2,5 meter dengan tinggi tembok sekitar 1 meter. Next. Baik, pada slide sebelumnya kan kita sudah membahas tentang jumlah ransum yang dikonsumsi oleh induk menyusui. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nih, pada manajemen kelahiran anak babi terdapat dua jenis ransum yang kita gunakan, yaitu yang pertama ransum induk menyusui dan juga ransum babi starter. Nah, yang pertama kita bahas yaitu ransum induk menyusui. Ransum induk menyusui yaitu ransum yang diberikan pada bulan terakhir pada masa bunting dan juga selama nantinya induk itu menyusui. Jadi ransum ini komponennya apa aja sih? Jadi yang pertama, ransum itu mengandung bahan yang serat kasarnya relatif rendah, yaitu sekitar 7%. Nah, serat kasar yang tidak terlalu tinggi ini dimaksudkan untuk apa sih? Jadi, serat kasar yang relatif rendah ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesukaran buang kotoran atau yang kita sebut dengan konstipasi pada saat hendak melahirkan nantinya. Nah, untuk mengatasi kejadian konstipasi ini, jadi yang bisa kita lakukan yaitu dengan menolong dengan memberikan obat pencahar atau urus-urus. Nah, pada saat terjadinya konstipasi ini, jumlah ransum biasanya dikurangin, tetapi harus betul-betul berkualitas atau bermutu. Kemudian komponen berikutnya yaitu memiliki kadar protein yang tinggi, yaitu sekitar 18,5% MP66. Protein yang tinggi ini bertujuan atau diperlukan untuk indukan itu untuk pertumbuhan embrio dan juga persiapan untuk produksi air susu untuk anaknya nantinya. Baik, yang kemudian kita akan bahas tentang ransum babi starter. Jadi ransum babi starter itu yang bagaimana sih? Jadi yang dimaksud dengan babi starter itu adalah anak babi yang masih menyusui dengan umur sekitar 8-10 minggu. Nah, pada fase tersebut atau periode ini, mereka harus mendapatkan ransum starter, yaitu ransum yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, ransum tersebut memiliki komposisi bahan makanan yang mudah dihisap oleh anak babi itu sendiri dan juga mudah dicerna atau disebut dengan crib feeder. Kemudian yang berikutnya yaitu ransum tersebut memiliki kandungan serat kasar yang rendah. Misalnya saja, contohnya seperti jagung giling halus, tepung susu skim. Nah, kenapa sih susu yang dipilih? Yaitu karena susu tersebut memiliki kandungan protein yang tinggi, sedangkan jagung memiliki kadar cerna yang tinggi
dan juga merupakan sumber karbohidrat. Kemudian syarat berikutnya yaitu pada ransum babi starter ini mengandung kandungan protein sekitar 20-22% MP70. Kemudian yang terakhir, serat kasarnya yaitu sekitar 3%. Next. Baik, setelah kita membicarakan tadi mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan pada masa kemuntingan dan juga ransum yang akan digunakan, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai stadium-stadium atau tahap-tahap kelahiran normal pada babi. Jadi stadiumnya tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu yang pertama ada stadium persiapan, kemudian ada stadium pembukaan, dan juga yang terakhir ada stadium pelepasan. Nah, kita awali dulu dengan stadium persiapan. Jadi stadium persiapan itu ciri-cirinya apa aja sih? Jadi yang pertama, pada indukan tersebut, terutama pada perutnya itu, mulai turun ke bawah. Kemudian pada bagian vulvanya mulai memerah dan juga mengeluarkan lendir. Kemudian kita bisa perhatikan pada bagian ambing dari indukan tersebut mulai keras dan juga berubah warna menjadi kebiruan. Indukan juga mengalami penurunan nafsu makan. Dan juga induk tersebut mulai melakukan yang namanya mengumpulkan sarang. Nah, untuk mengetahui nih apakah indukan tersebut pada masa stadium persiapan, jadi kita bisa melakukan dengan cara memencet puting induk dan mengeluarkan susu. Apabila sudah mengeluarkan susu, itu artinya indukan tersebut sudah siap melahirkan dalam kurun waktu sekitar 12 jam. Baik, yang stadium berikutnya yaitu stadium pembukaan. Nah, stadium pembukaan ini, pada stadium ini, ciri-cirinya itu adalah rahim pada indukan babi sudah mengalami yang namanya berkontraksi. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu indukan sudah mengalami kegelisahan, kemudian mulai memukul-mukul ekornya dan juga mengentakkan kakinya. Nah, pada bagian perut indukannya, perut tersebut sudah mulai semakin turun dan tumbuhnya itu tampak semakin memanjang. Nah, ciri-ciri berikutnya yaitu indukan babi sering melakukan buang air kecil. Kemudian serviks dari indukan tersebut mulai terbuka. Hal ini menandakan induk akan segera melahirkan anak babi. Kemudian stadium yang terakhir yaitu stadium pelepasan, di mana pada fase ini janin itu akan mulai keluar. Karena janin sudah mulai keluar, maka kita sebagai peternak harus menciptakan suasana kandang atau suasana sekitar indukan babi yang tenang. Jadi proses kelahiran ini berlangsung selama sekitar 1 hingga 12 jam dengan jarak anak babi per kelahirannya itu sekitar 1-20 menit. Nah, perlu kita perhatikan apabila proses melahirkan terjadi lebih dari 12 jam, hal itu disebabkan oleh kurangnya kandungan hormon, sehingga kita sebagai peternak perlu melakukan bantuan dengan menyuntikkan kandungan ekstrak pituitari sekitar 2 mili di bagian paha dari indukan tersebut. Nah, apa sih fungsi obat ini? Jadi obat ini berfungsi untuk merangsang kontraksi dinding uterus dan juga mempercepat pengeluaran dari fetus. Nah, hal yang harus kita lakukan berikutnya yaitu setelah melahirkan, biarkan indukan tersebut beristirahat. Namun tidak juga terlalu lama karena banyak kemungkinan akan keluarnya urin dan juga kotoran yang dapat nantinya menyebabkan penyakit. Kemudian hal yang biasa terjadi pada indukan yaitu beberapa indukan tersebut biasanya yang baru beranak cenderung mengalami kecemasan atau merasa terganggu dengan anak babi yang mengeluarkan suara. Induk babi itu dapat menyentak bahkan memakan anaknya. Maka dari itu kita sebagai peternak harus mencegah hal tersebut, yaitu dengan cara memisahkan secara sementara, membiarkan induk tersebut
untuk menjadi tenang kembali, maka apabila naluri keibuannya sudah kembali, maka dari itu anakan sudah bisa dikembalikan kepada indukannya. Kemudian kita juga perlu mencegah indukan agar tidak memakan plasenta untuk mencegah terjadinya kanibalisme. Next. Oke, jadi tadi kita sudah mengetahui tahap-tahap dari kelahiran dari anak babi. Nah, yang berikutnya kita harus tahu nih, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan pada saat babi itu sudah lahir. Nah, yang pertama, yaitu melepaskan lapisan yang membungkus babi itu sendiri. Jadi, lapisan tersebut kita bersihkan menggunakan sesuatu yang kering seperti handuk atau juga kain kering. Kemudian, hal berikutnya yang kita lakukan yaitu melepaskan cairan dari lubang hidung dan mulut. Jadi, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anak babi yang kesulitan bernafas. Apabila terjadi kesulitan bernafas pada anak babi, hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, mengayunkan babi dengan memegang kedua kaki belakangnya. Kemudian kita juga bisa melakukan penyedotan cairan pada hidung ataupun mulut dari anak babi itu sendiri. Kemudian hal berikutnya yang harus kita lakukan yaitu menjaga suhu ruangan atau suhu sekitar dari anak babi itu tetap hangat. Maka dari itu, karena anak babi itu sendiri belum bisa menciptakan suhu badan yang optimal, maka dari itu kita harus membantu dengan cara menghangatkan menggunakan lampu sekitar 250 watt. Next. Nah, ketata laksanaan kelahiran babi berikutnya yang tidak kalah pentingnya dengan hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah memotong tali pusar. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu tali pusar itu apa sih? Jadi tali pusar merupakan salah satu organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Tetapi tali pusar ini menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk terjadinya infeksi setelah anak babi itu lahir. Maka dari itu, tali pusar harus dipotong dengan cara seperti langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, kita harus mengikat tali pusar kira-kira sepanjang 2 cm dari pangkal dengan seutas benang yang tentunya benang tersebut harus steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian langkah berikutnya yaitu memotong tali pusar dengan menggunakan gunting atau pisau di bawah ikatan yang sudah kita ikat di langkah sebelumnya. Kemudian langkah terakhir yaitu mengoleskan kandungan yodium tincture yang cukup karena kita potong. Infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu memotong gigi anak babi. Nah, anak babi yang baru lahir ini lahir dengan 4 pasang gigi atau sekitar 8 gigi tajam. Yaitu yang gigi tersebut cukup penting pada anak babi. Namun, gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Nah, alasannya itu apa aja sih? Jadi yang pertama, gigi tersebut sangat efektif untuk menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk tersebut menolak untuk menyusui anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, apabila anak babi berkelahi untuk merebutkan satu puting susu dengan saudara-saudaranya, gigi tersebut dapat menyebabkan luka pada anak babi lainnya, di mana luka tersebut berkemungkinan untuk menyebabkan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme.
Jadi pemotongan gigi tersebut harus dilakukan secara higienis dan tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi. Nah, langkah-langkah pemotongan gigi itu gimana sih? Jadi langkah yang pertama itu adalah memegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan juga ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian langkah berikutnya yaitu memasukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut, persis di belakang gigi jarum, mendekati ujung lidah. Kemudian langkah yang terakhir, kita bisa memotong gigi tersebut menggunakan alat pemotong gigi atau juga menggunakan alat pemotong kuku biasa. Nah, memotong gigi tersebut harus di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Kemudian kita juga tidak boleh untuk membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang nantinya kita takutkan menyebabkan luka pada gusi ataupun lidah. Baik, hal berikutnya yang tidak kalah penting yaitu memotong ekor. Jadi, banyak kasus yang terjadi yaitu menggigit ekor merupakan suatu masalah yang sering terjadi hampir di setiap peternakan babi. Maka secara rutin peternak itu harus melakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Jadi panjang ekor yang dipotong itu sekitar biasanya diambil dari ujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu mendapatkan kolostrum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah melakukan pemotongan gigi, jadi anak babi itu diletakkan kembali pada indukannya agar anak babi tersebut dapat menyusu dan juga memperoleh air susu pertamanya yang mengandung kolostrum. Di mana kolostrum ini mengandung daya tahan tubuh yang sangat tinggi. Fungsi lainnya dari kolostrum ini merupakan sumber utama kekebalan tubuh untuk melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Jadi hal yang perlu dicatat yang sangat penting yaitu perubahan kolostrum itu menjadi air susu terjadi perubahan pada 2 hingga 3 hari periode transisi. Kita sebagai peternak harus memperhatikan nih, apabila ada anak babi yang terlihat lemah, jadi kita harus memberikan kesempatan yang sangat baik untuk anak babi tersebut untuk dapat menyusu dengan mengarahkan anak babi tersebut ke ambing dari induknya. Kemudian yang berikutnya yaitu penyuntikan zat besi. Pada anak babi sering terjadi kasus anemia. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Jadi hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan juga ambing dari indukan itu tidak efisien memindahkan mineral tersebut, yaitu mineral zat besi. Nah, penambahan zat besi itu bertujuan untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah yang dapat diberikan baik melalui mulut ataupun disuntikkan. Nah, penyuntikan zat besi tersebut dan juga ikatan-ikatan lainnya, mineral-mineral lainnya itu biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur sekitar 3 hari. Tetapi, hasil yang memuaskan dapat kita peroleh apabila anak babi tersebut disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Nah, hal berikutnya yaitu menitipkan anak babi dan juga menyiapkan makanan buatan. Biasanya pada anak babi yang kehilangan induknya ataupun induknya yang mengalami ambing luka, anak babi dapat dititipkan pada induk babi lainnya. Jadi penitipan ini dilakukan dalam kurun waktu 48 jam setelah anak itu lahir. Agar induk ini dapat mengenal anak babi titipan tersebut disatukan dengan anak babi dari induk yang dititipkan tersebut di dalam satu kotak selama 1-2 jam. Kemudian tentang makanan buatan. Anak babi yang kehilangan induk dapat diberikan makanan pengganti berupa susu
dengan campuran air susu sapi yang sudah dipasteurisasi. Ditambah dengan setengah kepala susu dan juga setengah air susu, ditambah juga dengan telur mentah. Bahan-bahan yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian selanjutnya disimpan pada suhu 3 derajat Celcius, kemudian dipanaskan kembali hingga 29 derajat Celcius. Pemberian susu pada anak babi ini dapat dengan menggunakan selang karet yang disambungkan ke alat penyemprot. Nah, setiap babi ini diberikan sekitar 15 cc pada 5 jam pertama setelah kelahiran dan juga 20 cc pada hari kedua. Kemudian, hal berikutnya tidak kalah pentingnya yaitu pembuatan tanda dan juga nomor. Tiap ekor anak babi yang ada pada satu seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam kurun waktu 24 jam setelah kelahiran. Nah, hal ini berguna untuk mengukur penampilan dari kelompok tersebut. Kemudian, para peternak kecil biasanya memberikan tanda pada babi dengan menggunakan membuat tanda titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu anak babi. Ada juga beberapa peternak, yaitu para peternak komersial, pembuatan tanda tersebut dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga ataupun ada juga yang melakukan dengan cara melakukan tato. Selain itu, juga bisa digunakan ear tag, cap bakar, pilox, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Kemudian hal terakhir yaitu kastrasi atau kebiri. Perlu kita ketahui kastrasi itu merupakan pengambilan bagian kelamin jantan yang dilakukan saat anak babi berusia 4-5 minggu. Anak babi yang terutama yang jantan yang tidak dipakai bibit biasanya dikastrasi oleh karena akan mengurangi pengelolaan dan juga mencegah perkawinan yang tidak diinginkan. Kastrasi ini juga akan mengurangi konversi dari makanan pada babi tersebut. Pada sekitar umur 4-5 minggu, babi akan mudah ditangani, di mana babi akan jarang shock dan juga minimnya gangguan pertumbuhan, serta infeksi sangat minim terjadi. Nah, apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga mempertimbangkan kesehatan dan juga kemampuan dari ternak tersebut untuk menghadapi kondisi cekaman atau stres. Melakukan kastrasi ini merupakan suatu proses yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan masalah yang cukup berbahaya apabila seseorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan juga lingkungannya. Cuaca juga harus dipilih, yaitu cuaca yang cukup cerah dan juga cukup sejuk. Next. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penyapihan dan juga faktor kematian dari anak babi. Penyapihan itu sendiri dapat berpengaruh pada pertumbuhan babi. Penyapihan anak babi ini dapat dilakukan pada saat anak babi berumur 6 hingga 8 minggu. Apabila nantinya penyapihan tersebut dilakukan lebih awal dari 56 hari, hal tersebut akan berdampak pada indukannya, yaitu indukan tersebut dapat beranak kira-kira 4-5 kali dalam 2 tahun, di mana induk tersebut biasanya birahi pada hari ketiga sampai hari ketujuh setelah penyapihan. Tentunya hal ini merupakan suatu keuntungan dari penyapihan dini, di mana dapat menghasilkan jumlah beranak yang lebih banyak dan juga frekuensi beranak yang lebih banyak per induk per tahunnya, sehingga sangat menguntungkan tentunya bagi para peternak babi. Jadi penyapihan ini terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor dari anak babi itu sendiri. Tentunya anak babi tersebut harus dalam keadaan sehat dan juga harus dalam keadaan pertumbuhan yang sangat baik. Kemudian faktor berikutnya yaitu faktor dari indukannya. Sama seperti faktor anak babi, indukannya tersebut harus dalam kondisi yang sehat, tidak kurus, dan juga dalam kondisi pertumbuhan yang baik.
Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor ekonomi peternak, di mana peternak tersebut harus siap dengan asupan pakan untuk babinya. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor kematian dari anak babi. Jumlah kematian anak babi sebelum dipisahkan atau sebelum disapih mencapai 30-50%. Nah, hal ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor dan hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Di antaranya yang pertama, karena anak babi tersebut terhimpit atau terinjak oleh induknya. Kemudian bisa juga terjadi karena kurangnya perlengkapan kandang, ataupun tidak mendapatkan susu, atau kekurangan zat makanan, dan juga terjadinya kanibalisme. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya sengaja atau tidak sengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.